Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu hari ini? Ada apa ya, tumben ingin bertemu sama Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi begini, saya tuh ingin cerita banyak sekali sama Ibu. Oke, baik. Mas Afnan mau cerita apa ya? Tapi saya bingung harus cerita dari mana, Bu. Sama ini ceritanya agak panjang, banyak, Bu. Takutnya nanti waktunya nggak cukup. Terus kalau waktunya nggak cukup, bagaimana ya, Bu, nanti, Bu? Pelan-pelan saja Mas Afnan ceritanya. Tidak usah terburu-buru. Untuk pertemuan kita ini dibatasi waktu kurang lebih 10-15 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, nanti kalau misal masih perlu, kita bisa bertemu di lain hari lagi. Tapi hubungi Ibu dulu ya untuk janjian bertemunya. Oh, begitu. Baik, Bu, kalau gitu. Tapi Ibu tidak akan cerita ke siapa-siapa, kan? Saya takut nanti kejadian yang saya alami, masalah yang saya alami kali ini, diketahui sama teman-teman, sama guru juga. Saya pasti akan merasa malu, Bu, kalau mereka bakal tahu, Bu. Tenang saja Mas Afnan, Ibu tidak akan menceritakan masalah ini pada siapa-siapa kok. Dalam kode etik BK kan ada asas kerahasiaan tuh. Jadi Ibu tidak akan menceritakan ke siapa-siapa. Mas Afnan cerita saja dengan terbuka, santai, dan percaya kepada Ibu. Dengan begitu, kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada Mas Afnan. Baik, Bu, kalau gitu saya lebih tenang sekarang mau cerita ke Ibu. Baik, kalau begitu, coba ceritakan apa yang dirasakan Mas Afnan. Begini, Bu, tapi saya bingung, Bu, mengatakannya bagaimana. Tidak usah bingung. Saya akan mendengarkan semua yang diceritakan Mas Afnan kok. Semoga satu persatu masalah bisa diselesaikan dan tidak ada hambatan. Begitu. Jadi begini, Bu, saya mulai ceritanya, Bu. Sekitar 3 bulan yang lalu itu, kakak saya meninggal, Bu. Saya merasa sedih sekali, Bu. Apalagi dia meninggalnya itu saat dia mau jemput saya sekolah. Dan kejadian itu terjadi tepat di depan mata saya sendiri, Bu. Saya merasa menyesal kenapa di hari itu saya minta jemput sama kakak saya, Bu. Iya, saya mengerti perasaan Mas Afnan. Padahal tuh saya sayang banget, Bu, sama kakak saya. Saya merasa mencelakakan kakak saya, Bu. Saya merasa bersalah sekali. Iya, coba ceritakan kronologi peristiwa kecelakaan itu seperti apa. Apakah Mas Afnan tidak keberatan untuk menceritakannya? Tidak keberatan sih, Bu. Jadi tuh setiap hari kan saya berangkat sekolah tuh nebeng kakak saya kan, Bu. Kebetulan dia juga kerja dan kerjaannya tuh searah sama sekolah, Bu. Jadi jam berangkat gitu saya harus selalu nebeng kakak saya. Tetapi kalau pulang saya tidak pernah nebeng sama kakak saya karena emang kakak saya pulangnya lebih duluan. Dia pulang kerja tuh jam 3 dan kalau saya tuh jam 4-an. Nah, waktu itu saya pulangnya agak cepet, Bu. Kalau karena emang uh, pulangnya agak cepet, waktu itu 2:30, dan saya emang mikirnya hemat uang juga kan, daripada saya naik angkot nanti uangnya kepotong buat naik angkot, ongkos angkot, mending saya bareng kakak saya aja. Kan karena kakak saya tuh pulangnya jam 3 kan, Bu. Jadi saya chat lah kakak saya, bilang nanti kalau pulang mampir dulu ke sekolah saya bersama saya gitu. Nah, setelah saya chat kakak saya tuh mengiyakan, dan terus saya menunggu dia di depan sekolah tuh sambil jajan gitu kan, jajanan di depan sekolah itu.
Terus sekitar jam 3.15-an, pas waktu saya lagi ngantri beli cilok, saya mendengar ada kecelakaan di dekat sekolah. Terus waktu itu nggak jauh banget dari sekolah, saya lihat kecelakaan itu. Terus pas waktu saya lihat tuh, saya melihat ada motor sama mobil tabrakan di situ. Dan waktu saya lihat lagi, saya mendekatkan Bu di situ, penasaran juga. Itu saya lihat vario putih. Terus saya deketin lagi, ternyata salah saya Bu di situ Bu, kecelakaan di situ. Saya langsung nangis, terus saya kaget, saya nggak percaya, saya rasanya semua masih mimpi Bu. Saya merasa bersalah sekali Bu. Miris sekali ya kejadiannya. Saya bisa merasakan apa yang Mas Afnan rasakan saat itu. Berarti dari kejadian tersebut, Mas Afnan itu berpikir bahwa itu kesalahannya Mas Afnan. Iya Bu, saya merasa ini semua salah saya Bu. Mungkin gimana ya Bu, saya pusing banget Bu mikirin ini semua. Saya juga berpikir harus mati untuk menembus ini semua Bu, menembus kesalahan saya ini. Coba Mas Afnan pikirkan 2-3 kali lagi. Apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Entahlah Bu. Lalu bagaimana dengan orang tua Mas Afnan? Ibu sama bapak saya itu pasti akan membenci saya Bu. Tapi akhir-akhir ini dia masih menghargai saya Bu. Mungkin kalau mendengar kronologisnya saya yang menyuruh kakak saya jemput saya, mungkin mereka akan membenci saya dan tidak bisa memaafkan saya. Saya juga belum bisa memaafkan diri saya sendiri Bu, sampai sekarang. Orang tua Mas Afnan itu tidak membenci Mas Afnan kan, tetapi malah menguatkan Mas Afnan. Nah, sekarang ayo kita pikirkan bersama-sama. Orang tua Mas Afnan selalu menguatkan Mas Afnan kan, tetapi Mas Afnan ingin menebus kesalahan Mas Afnan dengan ikut mati. Lalu itu menurut Mas Afnan apakah itu cara yang tepat? Gimana ya Bu? Saya selalu dikejar-kejar sama perasaan bersalah Bu. Saya merasa saya itu jahat sekali ke saya. Terkadang memang terlintas pikiran untuk mati Bu, untuk menebus kesalahan ini. Jadi menurut Mas Afnan karena kematian kakak Mas Afnan selalu merasa berpikir dan ingin ikut mati saja tanpa menghiraukan keluarga Mas Afnan yang sayang sekali sama Mas Afnan. Hal itu merupakan keputusan yang tepat. Apakah begitu? Iya Bu, saya rasa itu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, coba tenangkan pikiran Mas Afnan dulu. Dengan mati, apakah masalah sudah selesai? Lalu apa dengan ikut mati juga orang tua Mas Afnan tenang? Begitu? Bukannya dengan ikut mati dan bunuh diri berarti Mas Afnan juga menambah masalah karena orang tua juga harus kehilangan anaknya lagi. Iya sih Bu, benar. Sebenarnya saya akan melawan masalah dengan membunuh Citi. Tapi saya tidak tahu lagi Bu, caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti sekarang Mas Afnan tahu kan bahwa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini. Ya Bu, saya mengerti. Tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya Bu. Saya merasa bersalah karena itu Bu. Saya merasa akar masalah dari semua ini ya karena saya. Begini saja, coba kamu pikirkan kebaikan apa saja yang orang tua berikan pada Mas Afnan. Kalau kebaikan orang tua saya, mereka itu orang tua terbaik saya. Mereka tidak pernah marah sama sekali sama saya. Selalu memberi dukungan apapun yang saya lakukan.
semua kebutuhan saya juga terpenuhi, dan saya sadar yang saya pikirkan dan niati yang tersalah dan merugikan diri saya sendiri. Nantinya seakan menambah masalah buat orang tua saya pastinya. Wah, senang sekali Ibu mendengarnya ya. Berarti Mas Afnan itu sudah mulai bisa memahami keadaan. Saya juga berpikir harus membicarakan ini kepada ibu saya, sama bapak saya juga. Tapi saya bingung tuh mau mulainya bagaimana. Oke, kalau Ibu bantu bagaimana untuk memulai percakapannya, Ibu akan memberi contoh suatu simulasi nih, bagaimana berbicara yang baik dengan orang tua. Jadi di sini Ibu itu berperan sebagai Ibu Mas Afnan, dan Mas Afnan tuh sebagai diri sendiri. Kemudian nanti dipraktekkan di rumah bagaimana? Baik Bu, kalau gitu. Oke, silakan Mas Afnan. Ibu, Bapak, saya ingin berbicara hal penting kepada kalian. Iya nak, ada apa? Katakan saja. Sebenarnya saya masih belum bisa menerima kenyataan kalau kakak meninggal, dan itu karena saya sangat merasa bersalah sehingga saya tidak bisa fokus sekolah, saya selalu melamun dan ingin menangis. Saya kepikiran terus dan ingin mati rasanya. Iya nak, Ibu tahu kok. Ibu tahu bagaimana perasaanmu. Tetapi duniamu tidak akan berhenti hanya karena kematian kakakmu. Kalau kamu berusaha tegar dan merelakan kakakmu pasti tenang di alam sana. Terus berdoa ya, dan ikhlaskan kepergian kakakmu. Jangan berpikir pendek seperti itu. Kalau anak ibu ninggalin ibu semua, ibu bapak kamu akan sedih loh. Ibu tidak menyalahkan kamu karena itu hanya perasaanmu saja. Ibu, maafin ya kalau aku berpikir negatif, berpikir buruk seperti itu. Saya memang egois, memikirkan itu sendirian. Saya ingin membahagiakan ibu sama bapak agar ibu sama bapak bangga kepada saya. Saya juga sadar kalau saya salah. Sekali lagi, saya minta maaf untuk sudah menyusahkan kalian. Iya nak, ibu sudah memaafkan kamu kok. Jadikan itu sebagai pembelajaran bahwa hidup itu tidak selamanya indah. Nah, itulah contoh simulasinya. Sekarang setelah praktek simulasi, apa yang Mas Afnan rasakan? Saya rasakan saya mendapatkan hikmah, Bu. Dan saya juga merasa lebih enteng, lebih tenang, dan saya lebih punya keberanian untuk berbicara kepada ibu saya nanti. Wah, bagus sekali hikmah yang kamu dapat ya. Ibu senang sekali mendengarnya. Ibu juga senang bisa membantu. Melihat raut wajah Mas Afnan sepertinya sudah lega ya, dan sudah bersemangat kembali. Iya Bu, uh, senang rasanya kalau begitu. Saya juga merasa berterima kasih ibu sudah mau mendengar curahan hati saya. Saya juga merasa terbantu uh, mengatasi masalah ini. Pokoknya saya terima kasih sekali Bu. Iya, sama-sama Mas Afnan. Tetap semangat ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya.